Latovi ini sebuah tempat di mana kita bersemedi. Nah, di dalam gua ini kami mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang social responsibility. Tetapi saat ini ketika kita bicara bahwa Indonesia di mana perusahaan-perusahaan besarnya itu ribuan, mereka sudah memasuki pengertian tentang CSR atau keberlanjutan bisnis itu dalam konsep yang sangat-sangat modern. CSR itu bukan sesuatu yang menakutkan. CSR itu dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis. Guys, sekarang ini kita lagi di tempatnya Latovi Cave. Nah, Latovi ini adalah sebagai apa, Pi? Latovi ini sebuah tempat di mana kita bersemedi. Makanya kita bilang Latovi's Cave. Guanya Latovi. Nah, di dalam gua ini kami mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang social responsibility di Indonesia. Berarti apa situ? Lek CSR apa, Lek? Corporate Social Responsibility. Parah kali kalian ini. CSR aja. Dia nembak, dia lagi ngerjain. Oh. Dia lagi ngerjain gua, dia bukan kata. Oke, nggak apa-apa. Apa menurutmu CSR itu? Apa, Le? Tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Dia kagak kan? Gua lagi dikerjain. Tapi artinya gini, perusahaan itu targetnya apa sih? Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, itu kan? Ya. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Ketika dia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sesungguhnya dia sedang mengambil, dia juga mengambil hak-hak di lingkungan di sekitarnya. Baik hak sosial, ekonomi, ataupun apa. Karena ada yang diambil, maka itu harus dikembalikan. Oh, begitu. Itu pengertian gua. Iya, bisa Sekarang aja, bisa Sekarang aja. ke Maha Guru bisa CSR aja. gimana? Bener nggak tuh? Bisa aja. Bahkan yang menyedihkan itu sebenarnya kalau misalnya ada sebuah company besar di sebuah lingkungan, terus di situ bangku sekolah aja kurang, wah itu udah mengerikan tuh. Berarti CSR-nya nggak jalan. Nah, di negara-negara maju itu yang kayak gitu nggak ada karena kesadaran CSR-nya sudah tinggi. Bener nggak? Kan ada pemerintah di situ. Kenapa harus dibebankan kepada perusahaan? Kalau hanya sekedar bangku sekolah. Ada Kementerian Pendidikan. Uang negara itu terbatas. Perusahaan Maka telah membayar tanggung jawab. pajak. Betul. Tetapi harus kepada ada tanggung pemerintah. jawab dari masyarakat. Dan apalagi di sini adalah perusahaan. Perusahaan itu tanggung jawabnya lebih besar harusnya dari masyarakat. Kenapa? Dari pemberdayaannya dia. Sehingga sebagai rasa pertanggungjawaban dia sebagai company, maka dia harus membantu masyarakat. Membantu program pemerintah. Karena kenapa? Pemerintah budgetnya terbatas. Oke, berpikirnya begini dulu. Nah, gimana? Kita Profesor semua, Latovi. kita semua masing-masing punya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah berkewajiban menjalankan atau mengatasi resiko perusahaannya, ya, mengatasi resiko dari perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, masyarakat, dan tata kelola dari perusahaan itu terhadap bisnisnya yang terkait dengan faktor lingkungan maupun sosialnya. Nah, ketika kita mengelola risiko kita, maka itulah tanggung jawab sosial terjadi. Jadi kalau tadi disampaikan oleh
paling ganteng. orang paling ganteng yang bernama Sulaiman Shakib ini, itu juga tidak salah karena itu Tapi memang skopnya kecil gitu. ya, dan yang berkembang di masyarakat seperti itu. Tetapi saat ini ketika kita bicara bahwa Indonesia di mana perusahaan-perusahaan besarnya itu ribuan, mereka sudah memasuki pengertian tentang CSR atau keberlanjutan bisnis itu dalam konsep yang sangat-sangat modern, konsep-konsep yang langsung tertuju kepada bagaimana risiko perusahaan yang terkait dengan bumi ini atau masyarakat bumi ini bisa diatasi, tapi juga perusahaan tetap bisa menambah untungnya dari mengelola risiko ini menjadi sekecil mungkin, tetapi kemudian juga bisnis berkembang karena risikonya sudah ditangani, buminya juga tidak akan rusak karena sudah diatasi, sehingga bisnis ini terus berkembang. Jadi itu semacam sirkulasi yang tidak putus. Ini ada praktis saja. Sebutkan 3 perusahaan yang menjalankan menurut lu ya, menurut lu yang CSR terbaik dan perusahaannya tetap tumbuh. Sebutkan 3 perusahaan. Kan udah banyak tuh, lu ngasih penghargaan. Oke. Jadi perusahaan-perusahaan ini kita harus bagi 2. Ada badan usaha milik negara dan ada badan usaha milik swasta. Perusahaannya tumbuh. Kita bicara dulu dari sisi swasta ya. Kita melihat Astra International. PT Astra International Tbk. Nah, kebanyakan dari bisnis Astra ini adalah otomotif. Walaupun mereka juga punya perkebunan dan lain-lain. Nah, mereka ini selalu tumbuh positif dan sahamnya diminati juga. Ya. Kenapa mereka meminatinya? Karena setiap perusahaan-perusahaan dalam grup Astra itu melaporkan inisiatif keberlanjutan mereka kepada investor. Nah, mereka melaporkan CSR-nya itu seperti apa. Mereka ikut juga rating ESG. ESG itu apa? ESG itu Environmental, Social, and Governance. Nah, rating ESG ini menunjukkan peringkat mereka itu berada di berapa sehingga investor percaya sehingga mereka beli sahamnya. Nah, Astra ini contoh bagus dari satu perusahaan di Indonesia yang memiliki CSR baik dan tumbuh baik juga. Nah, kita lihat salah satu dari perusahaannya Astra ini, ada Astra Development. Nah, tanggung jawab sosial mereka karena memiliki bangunan lebih dari 5 lantai, maka dia harus memberikan kompensasi kepada pemerintah DKI dalam artian fasilitas sosial. Nah, mereka membangun tempat ekopark ini. Oke, sorry, sebelum sampai sana, itu memang ada undang-undang perdanya atau undang-undang yang menyatakan bangunan di atas 5 lantai itu harus wajib. Itu Perda DKI. Wajib. Ya, harus ada memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah. Perda di zaman siapa? Kayaknya sih zaman Anies dan masih berlaku sampai sekarang. Oh, keren dong ya. Ya, jadi ada kompensasi itu. Di zaman Ahok pun juga sama. Mereka Semanggi. Ya, Semanggi itu, Semanggi tambahan itu. Ada itu company dibangun, Jepang ya, yang ada company Jepang itu ya. itu dibangun dengan duit kompensasi itu. Kompensasi gedung-gedung tinggi ya? Iya, maka didapatlah uang 1,5 triliun itu. Luar biasa. Nah, kalau ini cuma 60 miliar. 60 miliar. Karena tingginya Ya, mungkin tidak terlalu tinggi dan cuma satu gedung. Apartemen itu ya?
kayaknya sih perkantoran Astra itu. Nah, Tapi dibangun sendiri oleh mereka. Gua ngebayangin ini Vic ya, Eco Park ya. Kebetulan gue pernah ke sana kan. Itu luar biasa ya. Taman tempat bermain, tempat berolahraga, tempat yang lebih penting lagi bermain anak-anak dan bercengkramanya penduduk sekitar. Nah, yang lebih penting lagi, yang selama ini masyarakat yang di kelas misalnya menengahnya, menengah bawahnya, terus ke bawah, itu untuk dapat mereka anak-anak bermain itu bisanya di mall-mall. Nah, tetapi dengan adanya Eco Park, di sana disediakan itu taman-taman bermain yang untuk anak-anak bermain itu dengan apa ya, yang fasilitasnya itu sama dengan, nggak kalah dengan mall. Itu menurut gue sangat luar biasa, sehingga mereka itu juga dijauhkan dari budaya materialistis yang berkaitan dengan budaya mall itu. Ya, Jadi ya itu baru dari permainan anak-anak aja. Tetapi mereka juga melakukan konservasi tanaman dan burung-burung segala macam yang hidup di situ itu dikonservasi. kecuali burung gereja kali ya. Burung gereja pun juga banyak juga di situ. Oh gitu. Semua hidup. Nah, artinya apa? Bahwa perusahaan yang bernama Astra ini melakukan tanggung jawab sosialnya itu dengan tepat. Jadi ada risiko bisnis dari otomotif misalnya, di mana mereka mengembangkan Hybrid. berbagai macam merek. Oh, iya. Nah, semua itu mengeluarkan emisi karbon yang luar Ya. biasa di Jakarta ini. Nah, taman ini itu menangkap Menangkap. karbon. Oke. Nah, itu adalah bagian dari tanggung jawab sosialnya Astra. Sehingga dalam satu kompleks yang namanya Tebet Eco Park, mereka menjalankan tanggung jawab sosialnya yang kompleks. Masyarakat yang memiliki motor, mobil dengan merek yang dinaungi oleh Astra ini mendapatkan kebahagiaan dengan bermain di taman ini, menghirup oksigen yang lebih banyak. Kalau BUMN, Oke, contoh lain dari BUMN saya kira Pertamina. Pertamina di dalam perkembangan bisnisnya memang selalu untung. Walaupun memang kadang-kadang kalau kita lihat apakah berkembang sumur minyaknya atau apanya, memang itu tidak lagi terlalu fantastis. Karena mereka sedang beralih ke energi terbarukan untuk bisnis masa depan mereka. Jadi mereka berlari cepat di dalam mengembangkan, mengalihkan pola bisnisnya ke Enggak pola tuh, gue bisnis. lihat tuh. Kan Ya. yang terbarukan tuh baru berapa persen sih? Ya, Nggak hanya ada 5%. masih sedikit, tetapi mereka sudah punya strategi yang sangat besar, menyeluruh dan fundamental untuk menuju peralihan itu. Ya. Nah, itu yang mereka sudah miliki saat ini, sehingga tanggung jawab sosial mereka terhadap lingkungan di Indonesia, tanggung jawab sosial mereka terhadap pemilik saham mereka, yaitu rakyat Indonesia, karena itu adalah perusahaan negara, itu berlangsung sangat baik. Apa yang fenomenal berkaitan dengan produknya, CSR-nya dari Pertamina? Kalau dalam pengertian mereka bisnisnya bertransformasi ke bisnis Terbarukan? bisnis green energy, itu sedang berlangsung dan mereka sedang menyelesaikan beberapa hal yang fundamental untuk itu, misalnya mengubah menjadi ke energi Terbarukan. elektrik misalkan, Elektrik. dan banyak hal yang mereka support untuk itu. Nah, tetapi yang juga sangat menarik adalah yang mereka lakukan untuk pengembangan masyarakat. Nah, masyarakat di seluruh area Indonesia ini, di mana Pertamina ada, itu mereka kembangkan. Mereka kembangkan ekonominya
mereka kembangkan konservasi lingkungan hidupnya dalam satu konsep cerita perubahan. Oh, judulnya konsepnya cerita perubahan. Ya, jadi ini kenapa kami katakan sebagai konsep cerita perubahan, karena tiap kali mereka datang untuk melaporkan apa yang mereka lakukan dalam rangka Indonesia Green Award maupun Nusantara CSR Award, itu adalah program-program yang kami harus prasyaratkan harus ada cerita perubahannya di masyarakat maupun keren. lingkungan hidup. Nah, mereka menyampaikan laporan bahwa perubahannya itu adalah perubahan yang terukur, di mana lingkungan hidupnya sebelumnya seperti ini, sesudahnya seperti ini. Begitu juga masyarakatnya, pendapatannya sekian, kenaikannya sekian. Nah, itulah standar dari cerita perubahan yang mereka kembangkan seluruh Indonesia, dan itu ada ribuan program yang mereka miliki dari dana CSR yang mereka alokasikan sebagai dana operasional mereka. Jadi CSR itu di Indonesia sih sejak Presiden tahun berapa? CSR itu udah lama sebenarnya. Zaman Soeharto. Cuman Udah ada? Udah ada, cuman belum namanya Berkembang. CSR. Yang Namanya kalau dulu kan masih Community Development, Comdev itu. CSR itu kemudian Nah, setelah CSR berkembang dalam 20 tahun terakhir ini. 20 tahun Baru 2 dekade. Baru 2 dekade, tetapi memang keadaannya tidak terlalu mengembirakan dalam pengertian cerita perubahan yang terjadi akibat program itu tidak langsung bisa diukur sama seperti kayak Pertamina ya. Mereka mengukur kepada lingkungan hidupnya berubah seperti apa, masyarakatnya berubah seperti apa, terus bisnis mereka juga harus berubah juga dalam pengertian terjadi kenaikan Revenue. laba, terjadi peningkatan kebahagiaan pada SDM dari Pertamina itu. Tidak seperti itu. Menurut lo Pak Presiden paling agresif gitu ngurusin menggedor CSR itu siapa? Presiden yang paling agresif Di kita, menurut Megawati, saya kira SBY, belum ada satupun. belum ada. Nah, Jadi pantaslah nggak maju-maju lah ya. SBY ada harapan, tetapi kemudian peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2012 itu keluar di era beliau, akhir masa jabatan beliau, ya seperti macan ompong saja. Di Itu mana? apa sih peraturan Nah, isinya? peraturan pemerintah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas itu ada pada pasal krusialnya, di mana penganggarannya itu diserahkan pada perusahaan atau pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Besarannya itu ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Ya, kita tahu kan, Ya. apalagi perusahaan swasta, pemegang saham itu kan maunya untungnya Dividen. itu bagi dividen lebih besar. Nggak mau berkurang. Ya, dan ketika mereka masih mengatakan bahwa dana tanggung jawab sosial perusahaan itu dianggarkan, tetapi tetap juga diambil dulu kira-kira sekian lah. Jadi sama juga disisihkan dari laba itu. Nah, tapi tidak dianggarkan berdasarkan dana operasional. Ya. Nah, ini adalah ketimpangan, dan itu menjadi macan ompong si PP 12 tahun 2012 ini. Nah, macan ompongnya itu berlangsung hingga kini. Nah, Kalau jadi ini kalau kesadaran menjalankan CSR dengan baik dan benar itu di perusahaan ya udah jalan belum?
Nah, kesadaran itu mestinya dimulai dari pemilik perusahaan atau pengelola perusahaan itu. Kesadaran awal itu dia harus melakukan kewajibannya. CSR itu kewajiban yang dilaksanakan secara sukarela. Nah, kewajiban terhadap apa? Terhadap resiko yang ditimbulkannya. Resiko ini seperti apa? Ya harus diukur. Berapa emisi yang mereka keluarkan, hempaskan terhadap atmosfer itu harus dihitung. Udah ada kesadaran. Jejak karbonnya itu harus mereka hitung. Nah, di samping yang emisi karbon itu ada juga risiko sosialnya. Nah, risiko sosial ini kan harus diukur. Produk mereka ini apa, dampak sosialnya itu bagaimana. Itu mereka nggak boleh tutup mata terhadap misalkan dampak sosial terhadap masyarakat, sampahnya satu ya. Terus kemudian emisi karbon yang kemudian mempengaruhi kesehatan masyarakat, mempengaruhi kinerja masyarakat karena mereka terdampak, kesehatannya terganggu. Tapi mereka harus hidup dan berusaha kan. Nah, tetapi karena ada risiko yang dihempaskan oleh perusahaan ini, maka dia harus bertanggung jawab. Jadi CSR itu tanggung jawab terhadap risiko. Udah ada belum kesadaran? Kesadaran itu tumbuh manakala mereka melihat ada manfaatnya nggak menjalankan kewajiban ini. Nah, kalau kewajiban ini tidak membawa manfaat langsung bagi mereka, maka mereka tidak akan tumbuh kesadarannya. Udah. Kalau dinilai ini 1 sampai 10 kira-kira kesadaran itu nilainya berapa? Ya, sangat bergantung dari tipe perusahaannya. Tipe perusahaannya maksud saya perusahaan nasional besar itu kesadarannya tinggi. Karena mereka terkait dengan perusahaan TBK kan, yang disorot oleh investor. Maka mereka cenderung lebih sadar. BUMN karena dia punya aturan sendiri, di mana tanggung jawab sosial dari BUMN adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, lingkungan hidup Indonesia. Lebih tinggi lah ya BUMN, lebih sadar lah ya. BUMN lebih sadar, tapi bukan berarti semua BUMN punya kesadaran yang sama. Karena banyak juga BUMN yang dikelola secara tidak profesional. Misalnya. Saya tidak bisa memberikan contoh seperti itu, tetapi tentu saja ini banyak. Sorry tadi kalau TBK kesadarannya cenderung tinggi lah ya. Ya. Kalau TBK ya. Ya. Berarti kita harus dorong ya perusahaan-perusahaan itu untuk go public loh. Oh, pasti. Iya kan? Karena kita akan bisa mengaudit. Iya. Audit terhadap TBK lebih mudah. Non TBK Lebih susah. susah ya. Nah, itu dia. Itu mendorong go public itu adalah bagian bagian tersembunyi dari mendorong CSR ya. Ya. Menarik. Nah, Itu apa? kaitannya mungkin yang udah dibilang ya di negara maju CSR-nya begitu tinggi karena negara maju kan udah sampai second board kan Ya. perusahaan publiknya. Jadi makin banyak lah. ya. Jadi tadi Menarik. kembali lagi ke berapa sih angkanya? 110 1 sampai 10. sampai 10. Nilainya berapa? 3 atau 4? Secara umum BUMN saya kira 6. nilainya sudah 7. Swasta. Swasta saya harus karena kita bicara the whole, kesemuanya dari swasta, mereka masih di bawah 5. Kita Boleh bisa- nggak sih, Rick? Ini biar publik ngerti ya. Kalau misalnya di seputaran kita itu ada misalnya kompleks industri, terus kita butuh sesuatu, masyarakat butuh sesuatu, itu meminta kepada mereka. Masyarakat butuh sesuatu, minta kepada mereka. Lah kan mereka hidup di tempat buah.
Misalnya, berusaha di tempat gua lagi butuh misalnya lapangan voli atau misalnya kesehatan atau apa air bersih. atau sanitasi atau ya air bersih dan sebagainya, gua ke sana, perusahaan itu harus memberi dong. Ya, Boleh nggak? di komunitas perusahaan yang sehat ya, harus didorong Peka. yang namanya rembuk ke para pihak. Jadi rembuk ke masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah. Oh, Jadi 3 pihak ini Oh, oke. mereka harus punya right. rencana rembuknya. Siapa yang mengadakan rencana rembuk itu? Perusahaan. Jadi perusahaanlah yang berkepentingan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya. Nggak perlu masyarakat itu meminta, Oke. tetapi perusahaan Kesadaran Punya. perusahaan harus punya kesadaran untuk mengatasi berdampak. resiko atas dampak yang ditimbulkannya. Persoalannya, perusahaan perbankan apakah punya komunitas? Iya. Iya, iya. Itu yang malah yang langka itu. Perbankan kan Terus? gua nggak berkaitan sama masyarakat. Sehingga mereka punya tanggung jawab sosial apa tidak? Iya, Kan itu Punya. pertanyaan dasarnya. punya loh. Nah, kalau punya itu kenapa mereka harus punya? Karena dia menyedot dana publik dari situ. Sehingga Dana publik dari masyarakat kan. oke, Nanti semakin banyak dana publik yang dikelola sama dia, perusahaan itu makin bagus. Ada tanggung jawab sosial. that's right. Nah, karena dia mengelola dana publik, maka pemangku kepentingan utama bagi mereka ini adalah satu nasabah. Kalau masyarakat umum, apa kaitannya di situ? Masyarakat maksudnya di luar bank itu. Di luar nasabah. Masyarakat. Bukan gini, poinnya di sini. Poinnya adalah si bank itu karena dia mengangkut dana publik, Oke. ya kan? Maka si bank itu punya kok tanggung jawab mendorong ekonomi masyarakat di situ makin baik. Dengan masyarakat ekonomi makin baik, makin banyak duit yang ditabung di bank itu. Ya, itu adalah bisnis, bukan tanggung jawab sosial. Ya itu sosial kan begitu. Ya. Yang kedua sehat, harus didorong kesehatan. Oke. Ya, Makin kalau berbisnis tidak ada kerusuhan. Oke. Itu adalah hal yang Umum lah, umum. hal yang umum. Tapi kerangka berpikirnya mungkin seperti ini. Jadi ketika dana masyarakat ini dikumpulkan, artinya perusahaan memiliki rekening dan mereka menabung di bank. Terus kemudian mereka juga memberikan kredit kepada masyarakat dalam pengertian perorangan, terus kredit kepada perusahaan. Nah, maka mereka memiliki pemangku kepentingan yang sangat kompleks. Harus ada tanggung jawab sosial yang berlangsung di antara kompleksitas Ya, ya. bisnis perbankan. Nah, sehingga tanggung jawab sosial perbankan harus dilihat atas resikonya. Apa resiko dari bisnis perbankan? Kredit yang tidak semestinya. Ya, ya. Di samping para nasabah yang Ya. menabung tadi ya. Ya, ya. Nah, kredit kepada perusahaan yang mungkin merusak lingkungan barangkali, Ya, ya. atau digunakan dengan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Ya, kredit yang perusahaan yang merusak lingkungan nggak Nah. usah dikasih kredit gitu. Nggak usah dikasih kredit. Nah, persoalannya, Fik, Oke. gua mau tanya. Kalau tadi seperti udah bilang, angka 1 sampai 10, perbankan ini tanggung jawab sosialnya seperti apa? Kenyataannya saat ini, Iya dong, Tiga. oh saya kira masih 2 lah. 2. Iya. Mengerikan sekali. Mereka harus minimal di angka 8. Oke. 8 itu kenapa? Karena mereka adalah penghasil emisi terbanyak. Bayangkan pribadi yang menabung, Ya, perusahaan yang menerima kredit,
yang ribuan, puluhan ribu mendapatkan uang triliunan itu. Terus kok bisa? Nah, kok bisa? Karena mereka mestinya juga mengatur satu mekanisme tanggung jawab sosial. Iya, kok bisa sampai saya kayak gini? Ya, Kok kenapa? pemerintah membiarkan? Ya, karena pemerintah tidak tahu. Masa iya nggak tahu pemerintah? Pemerintah tidak tahu fungsinya di dalam mengontrol perbankan. Tapi tadi mungkin karena pertarungan mencari sumber dana publik itu begitu ketat, ya kan? Si bank juga tidak mau juga tuh dia kehilangan kerugian besar meskipun dia merusak lingkungan. Ya, tapi sekarang udah ada aturan OJK, udah ada aturan perbankan berkelanjutan atau financing sustainable financing. Nah, ESG juga itu dilahirkan oleh komunitas financing. Jen, Iya. Nah, ESG dilahirkan oleh mereka, sehingga perbankan terhadap investornya hanya menilai dari ESG mereka seperti apa. Nah, kalau ESG-nya itu baik, maka mereka beli saham perbankan. ESG-nya buruk, mereka nggak mau. Dan itu juga cara yang mudah untuk melihat ininya. Tapi persoalannya di Indonesia, ESG dan tanggung jawab sosial perusahaannya itu atau CSR ini tidak sinkron ini. Nah, mereka sudah terlanjur mengadopsi ESG, tetapi di sisi lain mereka belum memahami betul bagaimana tanggung jawab sosial mereka. Nah, dalam tataran praktik ya CSR ini dibenerin dulu dong. Ada penghitungan atas risiko mereka yang harus dikelirkan dulu. Risikonya berapa nih terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Yeah. Nah, baru kemudian ketemu program apa yang tepat dilakukan. Mereka nggak punya kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya ini dengan benar sesuai dengan pengukuran resikonya. Nah, ini harus dihitung. Komisi 11 harus panggil lu ini harusnya. Ah, saya tidak perlu itu, Biar mereka atau lu panggil komisi 11. dia nggak manggil. kenapa mereka tidak melakukan pengawasan gitu kan? Iya. Nah, jadi ini harus jelas penetapan resiko perbankan itu harus oleh Dewan Ahli. Iya. Dewan Ahli CSR. Ada. Kita belum punya yang bisa memberikan pertimbangan sebaiknya resiko perbankan ini dihitung dengan indikator apa. Oke. Nah, itu harus Nanti kita sambung. Itu problem. Kita sambung lagi nanti kita obrolan. Jadi yang paling banyak dosanya itu perbankan. Perbankan ya. Nah. Perbankan Boleh. punya dosa besar ini. Dosa besar. Nah, jadi guys, Mahaguru CSR La Taufik. nah, yang kedua guys, CSR ini betapa pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua nih guys. Sehingga kayaknya kita memang harus sangat concern berkaitan dengan CSR terutama di sisi kebijakan. Nah, contoh tadi kan perbankan. Contoh tadi macan ompong itu semuanya ditentukan malah dikembalikan kepada company kan. Ini kan gila ini. Oke, saya mau bilang begini. CSR itu bukan sesuatu yang menakutkan. CSR itu dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis. Iya. Jadi bisnis itu akan berkembang. Terus Untung itu akan menjadi sangat besar bila tanggung jawab sosialnya itu dilaksanakan. Iya. Bila kewajiban mengatasi risiko itu dilaksanakan secara sukarela. Ya. Nah, sukarelanya itu adalah fun. Karena kita akan terbayang bahwa keuntungan yang kita peroleh ini akan jauh lebih besar bila melaksanakannya. Dan kita akan menjadi pesimis apabila kita tidak laksanakan tanggung jawab sosial kita ini, risikonya tidak ditangani. Ya udah. Nah itu Kesimpulannya. Jadi nggak usah perlu dari gua dari lu Le. Dari dia aja. Mahaguru CSR. Oke, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian